إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini walau di tengah kesibukan kita bekerja, namun Allah izinkan kita untuk duduk bersimpuh di majelis zikir, majelis ilmu. Semoga apa yang kita lakukan ini menambah keberkahan hidup kita dan bertambah dilapangkannya rezeki kita, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Bahwasanya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita terakhir sampai penyebutan mandi junub atau mandi janabah. Maka sekarang masuk pasal penyebutan beberapa mandi yang disyariatkan. Betul ya? Beberapa mandi yang disyariatkan. Kata al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa yushra'u li salatil jumu'ati wa lil 'idaini wa liman ghassala maitan wa lil ihrami wa li dukhulil makkah. Mandi apa sajakah yang bernilai ibadah? Ya. Jadi mandi itu ada yang sunnah, ada yang wajib, dan ada yang haram. Apa mandi yang haram? Mandi kembang tengah malam. Ya, atau mandi yang diniatkan dengan unsur kesyirikan. Ada juga mandi yang makruh dan berdosa, yaitu mandi yang termasuk kategori bid'ah. Seperti apa? Mandi di 7 mata air atau sumur-sumur tertentu, atau airnya yang dianggap sebagai keramat, khususnya ketika akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ya. Ada mandi yang wajib, yaitu mandi junub, mandi karena mimpi basah, mandi karena jima', dan juga mandi bagi perempuan setelah bersihnya masa haid dan nifas. Adapun selanjutnya akan kita bahas, kata Imam Asy-Syaukani, disyariatkan mandi untuk sholat Jumat, untuk hari raya, kemudian mandi bagi orang yang selesai memandikan jenazah, mandi untuk ihram, dan mandi karena memasuki kota Mekah. 5. Ya. Kalimat yashra' disyariatkan ini tidak menunjukkan hukumnya wajib, tetapi makna umum. Artinya ada persyariatannya. Orang yang melaksanakan mandi-mandi yang akan kita sebutkan ini dengan niat melaksanakan syariat Islam, karena ada tuntunannya dalam Islam, maka dia mendapatkan pahala. Dia mendapatkan pahala. Masya Allah. Jadi ibadah itu luas cakupannya, nggak hanya sholat, nggak hanya sedekah, zakat, puasa, haji, tapi rutinitas keseharian kita pun bisa bernilai ibadah. Iya. Yang pertama disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani tentang mandi Jumat. Apa sih hukumnya mandi Jumat? Memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi ingat, yang dimaksud mandi Jumat adalah mandi bukan karena itu hari Jumatnya, tapi mandi yang disyariatkan bagi yang akan menghadiri sholat Jumat. Sehingga kaum perempuan, ibu-ibu
yang tidak akan menghadiri sholat Jumat, maka mereka tidak disyariatkan untuk mandi Jumat, gitu ya. Berbeda dengan mandi karena hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Mandinya itu karena itu adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun mandi hari Jumat itu bukan karena dia adalah hari Jumat, tapi karena mau mendatangi sholat Jumat, di mana dia akan berkumpul bersama orang banyak. Tentu disunahkan untuk berpenampilan sebaik mungkin. Oleh karena itu, ya, yang afdal mandi Jumat itu dilakukan ketika menjelang dia berangkat Jumat, ya. Tapi ya karena kita Jumat bukan hari libur, sulit mengamalkan hal ini. Paling mandinya diniatkan dari pagi, ya, sekalian mau kerja. Nah, tapi kalau orang-orang di Timur Tengah sana karena menjadikan hari Jumat sebagai hari libur, ya mereka mandinya itu ketika persis akan berangkat Jumatan. Ya bisalah kita amalkan ketika kita sedang libur, ya, atau ketika kita sedang cuti dan yang semisalnya. Ya, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Adapun hukumnya mandi Jumat itu ada dua pendapat. Ya, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan wajib. Dalil mereka adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Ghuslu yaumil jumu'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin." Mandi hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah balik. Ya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Ini pendapat pertama, mandi Jumat wajib. Berarti konsekuensinya kalau yang nggak mandi berdosa, kan gitu ya. Pendapat yang kedua mengatakan hukumnya sunnah saja, bukan wajib. Kalau tadi yang mengatakan wajib dalilnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri, yang mengatakan sunnah juga punya dalil. Ya, begitulah seharusnya orang kalau berselisih pendapat masing-masing punya dasar hukum, punya dasar dalilnya apa. Jangan berselisih tapi nggak punya dalil. Perselisihan ulama itu senantiasa berputar pada dalil. Yang berpendapat sunnah, mereka berdalilkan dengan hadis Samurah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man tawadda'a lil-jumu'ati fabiha wa ni'mat." Barang siapa yang berwudu untuk sholat Jumat, maka itu adalah amalan yang baik. Tuh. Nabi mengatakan orang sekedar wudu aja mau Jumatan itu sudah dianggap sebagai amalan yang baik. Wa man igtasala fal ghuslu afdalu. Dan barang siapa yang mandi itu afdal, lebih utama. Lebih utama. Nabi mengatakan bahwa mandi itu hanyalah keutamaan saja. Ini hadis diriwayatkan oleh imam yang 5. Ya. Imam yang 5 ini Bukhari, Muslim atau Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Gitu ya. Dari dua pendapat ini mana yang terkuat? Yang terkuat insyaallah hukum mandi Jumat pada asalnya adalah sunnah saja. Ya. Lalu apa jawaban kita terhadap yang mengatakan wajib? Kan dalilnya jelas. Di situ hadis Abu Sa'id mengatakan mandi Jumat itu wajib bagi setiap muhtalim, orang yang sudah balik. Jawaban kita, istilah wajib, makruh, sunnah yang ada dalam Al-Quran dan hadis
jangan disamakan dengan definisinya yang menurut fuqaha ahli hadis atau ahli fikih. Maksudnya gimana? Pembagian hukum menjadi 5, wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, gitu kan? Itu kan datangnya belakangan. Ya, datangnya belakangan ulama ahli fikih. Lahirnya kapan itu? Jauh setelah Rasulullah SAW wafat. Wajib itu juga dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Haram itu dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Sunnah itu dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak mengapa. Ini kan definisi siapa? Definisi ahli fikih. Nah, istilah yang ada dalam Al-Quran dan hadis seperti wajib, sunnah, makruh, jangan disamakan dengan istilah yang dibawakan oleh ahli fikih. Paham? Jadi dilihat dulu ada dalil yang lain enggak. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Isra ayat 30 sampai 38. Allah menyebutkan beberapa perbuatan yang jelas keharamannya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Pertama kata Allah, jangan membunuh anak karena takut miskin. Wala taqrabuz zina, jangan zina. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. 3 nih, jangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Kemudian jangan mendekati memakan harta anak yatim, jangan curang dalam timbangan, jangan sombong di muka bumi ini. Ini semua perbuatan. Di akhir ayatnya apa kata Allah? Kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semua itu di sisi Rabbmu adalah makruh. Coba di ayat ini zina dibilang makruh, ya kan? Membunuh dibilang makruh, makan harta anak yatim makruh, curang dalam timbangan makruh. Apakah ayat ini definisi makruh yang ada dalam ayat ini mau dibawa kepada definisi ahli fikih? Wah, enggak dong. Ini yang saya maksud. Ya, ketika kita mendapati istilah makruh, wajib, sunnah dalam Al-Quran dan hadis, jangan serta-merta dipahami menurut pemahaman definisinya ahli fikih. Ya, makruh yang dimaksud di sini adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah, adapun hukumnya haram. Oh, Allah menyebutnya makruh kok. Makruh itu kan nggak sampai tingkat haram, hanya lebih utama ditinggalkan. Apa begitu? Wah, rusak. Zina cuma makruh. Ya. Contoh yang lain, Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisunnati." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Sunnah kata Nabi. Apa yang maksud sunnah di sini? Seluruh ajaran Islam kita berpegang teguh dengannya. Ya, yang ini yang kebanyakan orang kadang mengatakan, ini kan hukumnya hanya sunnah, memelihara jenggot itu kan hanya sunnah, ya, memakai jilbab itu wanita itu hanyalah sunnah. Artinya apa? Dia pahami sunnah yang dimaksud menurut ulama fikih, yang jika dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tak berdosa. Padahal sunnah yang dimaksud adalah Islam itu sendiri. Apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah disebut sunnah Nabi. Gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Hadis Abu Sa'id yang menyebutkan bahwa mandi Jumat itu wajib bagi setiap yang sudah balik, wajibnya jangan dipahami sebagaimana pemahaman ahli fikih. Tapi wajibnya di sini maksudnya adalah
sesuatu yang sangat ditekankan. Iya. Kenapa kok dipahami seperti itu? Karena ada dalil yang lain. Iya, ada dalil yang lain yang menjelaskan bahwa wajib di sini bukan seperti pemahaman ahli fikih, yaitu hadis Samurah tadi dan hadisnya sahih. Nabi mengatakan mandi itu hanyalah afdhaliyah, lebih utama. Apalagi ini yang dipahami oleh para sahabat. Ya. Pernah suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang khutbah Jumat. Ya. Tiba-tiba Utsman datang terlambat. Utsman bin Affan. Khalifah Umar menegur Utsman. Kamu jam segini baru datang? Ya, boleh terjadi dialog antara khatib dengan orang yang baru datang. Ya, kata Utsman, iya, karena saya banyak urusan. Ya, ini pun saya nggak mandi, cuma wudhu. Tuh. Tapi kemudian Umar tidak menyuruh dia, kamu udah terlambat cuma wudhu juga nggak mandi, sana pulang dulu. Harusnya kan begitu. Kalau dianggap apa? Mandi itu wajib. Tapi tidak, karena para sahabat memahami mandi Jumat itu hanyalah sebatas sunnah. Paham ya? Nah ini yang terkuat, ya, yang terkuat tentang hukum mandi Jumat. Kecuali tadi saya katakan hukum asal, kecuali bagi orang tertentu, bagi orang tertentu yang mungkin tadi pagi habis kerja keras, ya, kerja berat, ngangkat ini ngangkat itu, atau kerjanya di lapangan sehingga berkeringat, dan dia kalau sudah keringetan, mambunya keluar, ya, bau badannya. Kalau dia ke masjid dalam kondisi seperti itu, ya, bau badan, bau ketek, kalau nggak mandi nggak akan hilang baunya, kita katakan ini orang hukumnya wajib untuk mandi Jumat. Begitu. Adapun hukum asalnya tidak wajib. Tapi untuk kalangan orang tertentu yang kalau nggak mandi nggak akan hilang bau badannya, wajib bagi dia untuk mandi. Ada kaidah yang menyebutkan apa? Wa ma la yatimmu tarkul muharram illa bihi fahuwa wajibun. Suatu perkara yang tidak sempurna ditinggalkan, perkara haram tersebut kecuali dengannya, maka perkara itu wajib. Maksudnya apa? Mengganggu kaum muslimin itu kan hukumnya haram, ya kan? Jelas orang akan terganggu dengan bau badannya, ya, hukumnya haram mengganggu kaum muslimin. Nah, tidak sempurna meninggalkan perkara yang haram kecuali dengan mandi, maka mandinya hukumnya menjadi wajib. Itu yang dimaksud dalam kaidah ini, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, bagaimana ketika tercampur dua kewajiban mandi, ya, apa benar karena kita sering dengar istilah ini hari Jumat sunnah Rasul, gitu kan? Apa yang dimaksud sunnah Rasul? Dikesankan dengan jimaknya, ya, senggamaknya. Ya, apakah betul ada sunnahnya memang menggauli istri di malam Jumat? Memang ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bahwa Nabi SAW menyebutkan man ghassala waqtasala, barang siapa yang membuat istrinya mandi. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, yaitu dengan menjimaknya. Tapi ini di hari Jumatnya, bukan di malam Jumat. Tapi sebaiknya jangan diistilahkan dengan sunnah Rasul. Khawatir masuknya ke dalam bentuk apa? Istihza, mengolok-olok sunnah Nabi SAW, sehingga tergambarkan Nabi itu doyannya cuma hal yang semacam itu. Bukankah banyak sunnah Rasul yang lainnya, membaca surat Al-Kahfi? Kenapa tidak itu yang disemarakkan? Ya, sunnah Rasul dengan berpenampilan yang baik, pakai minyak wangi, ya, berpenampilan rapi, memilih pakaian yang terbaik, itu sunnah Rasul. Menggunting kuku, merapikan kumis,
Iya. Nah, makanya hati-hati ya, jangan kemudian mengistilahkan hubungan suami istri lalu diistilahkannya dengan sunnah Rasul. Na'udzubillah. Iya. Jadi kalau terkumpul dua kewajiban, kalau sudah sahih hadisnya, ada riwayat yang menyebutkan demikian ya, untuk membuat istrinya mandi, yang dimaksud adalah menjimainya. Kemudian setelah itu wattasala, dia pun mandi, wabtaqara, dan dia pun bersegera ke masjid, wadana minal imam, dia pun mendekat ke imam. Jadi enggak nyari tempat yang paling jauh, tapi justru di saf pertama mendekat ke imam. Walam yalghu, dia juga tidak berbuat yang sia-sia ya, seperti melangkahi pundak orang ya, atau ngobrol di saat khotib sedang ceramah. Orang yang melakukan amalan-amalan tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana lahu bi kulli khatwatin, maka dia mendapatkan pahala amal puasa dan sholat malam selama setahun pada setiap langkahnya itu. Ini menunjukkan pahala yang besar yang dapat diraih oleh seseorang ya, dan hadisnya ini sahih, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, dan diantaranya disebut tadi ghassala, yaitu membuat istrinya mandi. Ya, kalau tercampur dua kewajiban, ya cukup ya dengan dua niat dalam satu mandi ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Nah, dua niat dengan satu mandi. Jadi nggak harus mandi dulu, setelah itu andukan, masuk lagi ya, setelah itu mandi lagi. Iya. Jelas tentang hukum apa mandi Jumat, yang terkuat hukumnya hanyalah sunnah, tapi bagi yang mempunyai kesempatan ya hendaknya dia niatkan untuk mandi Jumat agar bernilai ibadah mandi yang dia lakukan tersebut. Kemudian yang kedua, walil idaini, mandi pada dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Ini juga hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, berbeda dengan sholatnya. Kalau sholatnya wajib ya, kalau mandinya sunnah. Tapi sama seperti Jumat, kalau orang badannya bau, kalau nggak mandi nggak akan hilang baunya, maka wajib, hukumnya berubah menjadi wajib. Begitu ya. Mana dalilnya? Memang tidak ada dalil khusus seperti Jumat tadi, tapi ada isyarat. Ketika Nabi SAW memberikan pakaian bagus kepada Umar, Rasulullah berkata, fatajammal biha, ini pakaian bagus, kenakanlah ya, ini pakaian bagus untuk kamu berhias dengannya pada hari Jumat dan hari raya. Artinya apa? Rasulullah SAW memerintahkan kita pada hari raya untuk berhias diri, memilih pakaian yang terbaik. Berhias diri itu ya nggak cuma dalam pakaian, ya kan? Percuma baju baru, pakaian baru, tapi kalau badannya tetap bau, nggak mempan, keluar malah nanti dari balik-balik selah bajunya itu. Ada istilah apa? At-takhliyah qabla at-tahliyah. Ya, bebersih dulu itu sebelum berhias diri. Ya, ini kaidah. Bebersih diri sebelum berhias. Sama seperti apa? Mau mencat besi, tapi pagar besi berkarat. Kita mau cat. Sebelum dicat, sebelum dicat, sebelum dihiasi dengan warna yang kita suka, harus dibersihkan dulu dari karat. Kan gitu. Supaya hasil catnya apa? Maksimal. Jangan malas untuk membersihkan karatnya. Malas langsung dicat aja timpa. Kira-kira bagus nggak hasil catnya? Enggak awet juga. Begitu juga ini orang, ya nggak mandi tapi pakai baju baru, ya percuma. Gitu ya. Jadi mandi dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, ini juga hukumnya sunnah.
muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sama seperti Jumat. Selanjutnya, mandi karena memandikan mayat. Nah ini mungkin ada orang tuanya meninggal dunia, bapaknya meninggal dunia, anak yang laki-laki memandikan jenazah bapaknya. Menurut Imam Asy-Syaukani, orang yang ikut memandikan jenazah maka dia disyariatkan untuk mandi juga. Dan ini hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Tapi kata Ibnu Abbas, laisa alaikum fi ghusli maitikum ghuslun. Yang mengatakan sunnah itu hadisnya Abu Hurairah, tapi ternyata hadisnya lemah. Yang benarnya mubah saja. Kata Ibnu Abbas, tidak ada kewajiban bagi kalian untuk mandi setelah memandikan mayat. Kenapa? Karena fa inna maitakum laisa bidajas. Karena jenazah saudara kalian itu enggaklah najis, bukan najis. Iya kan? Bukan najis. Seorang muslim hidup dan mayatnya, hidup dan matinya tetap dalam kondisi suci. Makanya Nabi SAW sudah punya wudu takziah, melayat. Salah seorang sahabat yaitu Abu Usama meninggal dunia. Beliau membuka tutup wajahnya, beliau cium keningnya Abu Usama. Dicium. Ya, bukan hanya sekedar sentuhan tangan, tapi dicium. Tapi setelah itu beliau memimpin sholat. Ini menunjukkan mayat, bangkai, memang bangkai itu najis kecuali bangkai manusia dan bangkai ikan dan belalang, gitu ya. Kemudian dalam hadis Ibnu Abbas kata Nabi SAW, fahasbukum an taghsilu aydiyakum, cukup bagi kalian mencuci tangan saja. Ya, namanya habis mandiin mayat, ya, ada benda-benda najis yang dia pegang, kubulnya atau duburnya, ya cukup cuci tangan, nggak ada kewajiban mandi. Makanya kata Ibnu Umar, kunna nughassilul mayyit, kami pernah memandikan mayat beberapa orang. Anda boleh mandiin mayat beberapa orang. Di antara kami yang memandikan mayat ini, faminna man yaktasil, di antara kami ada yang mandi setelah itu, wa minna man lam yaktasil, tapi di antara kami ada juga yang nggak mandi. Artinya apa? Hukumnya mubah. Mubah saja, nggak wajib. Kalau dikatakan sunnah, tidak ada dalilnya, hadisnya tidak sahih. Begitu ya. Yang berikutnya mandi ihram. Mandi ihram ini khusus bagi yang mau haji atau umroh. Udah sampai di miqat nih, ya, misalkan sudah ditetapkan oleh pihak travel, ya, nanti hari ini kita mau berangkat umroh, misalkan dari Madinah biasanya, ya, habis sholat zuhur, habis makan siang kita langsung berangkat ke Mekah untuk umroh. Maka mandi dulu sebelum sholat zuhur, mandi dengan niat mandi karena mau berihram. Kalau laki-laki kan dilepaskan semua pakaiannya, lalu pakai 2 helai kain ihram. Ini mandi karena ihram, bukan untuk mengangkat hadas. Beda, niatnya semata-mata ibadah, bagian rangkaian dari ibadah haji dan umroh, yaitu mandi. Buktinya apa kok mandi ihram ini nggak mengangkat hadas? Tujuannya karena ada hadis yang disebutkan bahwa Asma binti Umais haji bersama Nabi, ikut rombongan, tapi sebelum dia berihram nifas duluan. Nifas nih, keluar darah karena melahirkan. Ada juga yang karena haid. Tetap Nabi memerintahkan perempuan yang dalam kondisi berhadas besar ini untuk mandi ihram. Artinya apa? Kan percuma. Mandi juga hadasnya tidak akan terangkat. Statusnya tetap berhadas besar. Tapi toh Nabi tetap menyuruh mereka mandi. Iya, karena mandinya untuk ihram, bukan untuk mengangkat statusnya dari hadas besar. Paham ya? Nah,
Sehingga nanti ketika suci dia bukan berarti nggak perlu mandi lagi. Orang kemarin udah mandi kan buat ihram. Mungkin ada perempuan yang haidnya singkat, cuma sehari atau 2 hari, yang perjalanan dari Miqat ke Mekahnya lama, ya, tiba-tiba sampai Mekah dia sudah suci, misal, apakah dia nggak mandi lagi? Tetap wajib mandi. Lu kan tadi sebelum ihram saya udah mandi. Kita katakan mandi ihram tidak mengangkat hadas, tapi semata-mata ritual bagian dari ihram untuk haji maupun umrah. Dan yang terakhir, mandi saat memasuki kota Mekah. Ini umum. Orang masuk kota Mekah itu nggak mesti haji dan umrah. Mungkin ada yang punya bisnis, ada yang karena suatu pekerjaan, atau ada yang niatnya silaturahmi, punya famili di sana, ya, masuk Mekah. Maka setiap kali masuk Mekah, karena Mekah itu kota suci, disunnahkan kita mandi terlebih dahulu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, ya, annahu kana la yadkhulu Makkah, bahwa Nabi tidak akan masuk ke Mekah kecuali beliau singgah di Zitua, nama tempat, lalu beliau mandi dulu di situ. Setelah mandi baru beliau masuk ke kota Mekah. Inilah mandi yang ada pensyariatannya dalam agama kita, ya. Jadi nggak ada disebutkan mandi dalam rangka menyambut Ramadan, nggak ada, ya, atau mandi dengan tujuan yang lainnya. Yang ada pensyariatannya hanyalah seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani, yaitu mandi Jumat, mandi karena hari raya, mandi karena setelah memandikan jenazah, ini pun hukumnya hanya mubah, mandi karena ihram, dan mandi karena memasuki kota Mekah. Alhamdulillah selesai penyebutan beberapa mandi yang disyariatkan. Selanjutnya kita akan memasuki bab tayammum pada pertemuan mendatang biidznillah taala. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan berkaitan dengan materi atau yang lainnya pada tafadhol masykuura. Ya. Nggak ada? Ya. Itu mandi yang tadi disebutkan yang tadi 5, itu tata caranya sama seperti mandi wajib atau? Iya. Mandi biasa aja, Pak. Kalau mandi junub lain, ada bersihin kemaluan segala kan, ada mememperkan tangan ke tembok, ada meremas-remas rambut. Kalau mandi yang 5 tadi sekedar mandi, basah sekujur tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Begitu. Seandainya tidak basah pun rambutnya, mungkin karena suatu hal, jadi dia mandi badannya saja, itu juga sudah dikatakan mandi. Intinya dia ingin hilangkan bau badannya, ya. Nah, tapi mandi sempurna itu lebih sempurna pula pahalanya, insya Allah. Jelas? Ya. Untuk pahala setahun puasa dan setahun sholat malam itu, apakah itu harus didahului dengan wudhu, misalkan perjalanan ke masjid terus dulu di? Iya, zahir hadisnya demikian. Zahir hadisnya berangkatnya dia ke masjid untuk Jumatan dalam kondisi dia sudah punya wudhu, sehingga beda nilai keutamaan orang yang berangkat ke masjid dalam kondisi punya wudhu dengan yang tidak punya wudhu, gitu ya. Nah, inilah bedanya amalan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Orang yang berilmu dengan sedikit amalan, ketika dia tahu dasar ilmunya, itu bisa bernilai pahala besar, ya. Contohnya adalah ini, A dan B sama-sama berangkat dari tempat. Si A, saya wudhu dulu. Si B, enggak, saya wudhunya di masjid aja, orang di sana juga ada kok. Berangkat langkahnya sama, sampai masjidnya sama, tapi dalam perolehan pahala berdasarkan zahir hadis, yang berangkat dalam kondisi punya wudhu itu yang lebih afdal ketimbang yang tidak. Makanya kalau memungkinkan bagi kita, ya, untuk berwudu terlebih dahulu sebelum berangkat ke masjid, itu yang terbaik untuk mendapatkan keutamaan. Langkah kakinya mendapatkan 1 langkah dapat 2, dihapus dosa, diangkat derajat, belum lagi keutamaan yang disebutkan dalam hadis tadi. Demikian, ya. Nah, barakallahu fiik.
Bolehkah perempuan non muslim melihat aurat muslimah? Kalau non muslimnya laki-laki nggak boleh. Ini kan non muslim untuk melihat aurat muslimah. Tapi kalau yang dimaksud non muslim adalah kaum perempuan yang non muslimah, memang ada pendapat yang mengatakan ya kita harus berhijab di hadapan mereka. Ya, kita harus berhijab di hadapan ahlul kitab atau orang-orang yang non muslim. Ya, berbeda ketika di hadapan sesama muslimah kita boleh menampakkan aurat, tapi itu pun yang terbiasa terlihat. Seperti keadaan kita di rumah bekerja, ya, dengan rambut, leher, tangan, kemudian kaki pun dari lutut ke bawah. Ya. Apalagi ini dicontohkan ketika di toilet, ketika untuk berwudu merapikan jilbab. Ya, pada dasarnya yang dibolehkan hanya sesama wanita muslimah. Kalau Anda mengetahui di situ ada non muslimahnya, ya, yang non muslimah, maka sebaiknya Anda tetap menutup aurat di hadapan dia, karena hakikatnya dia adalah wanita yang fasiqah, yang bisa saja dia menceritakan apa yang dia lihat kepada laki-laki yang lain. Seperti itu, wallahu ta'ala a'lam. Ya, saya rasa cukup. Lagi tak? Satu lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz mengatakan pahala orang yang melakukan dari awal berangkat sampai misa pertama sampai tidak bicara dan khutbah, kan pahalanya setahun ya. Iya. Itu untuk yang laki-laki, bagaimana dengan muslimah yang ingin mendapatkan pahala seperti itu saat di hari Jumat? Iya. Kalau seorang wanita muslimah, ya tentu dia lebih afdal berdiam diri di rumahnya, waqarna fi buyutikunna. Iya. Tapi jika ada masjid yang memang memfasilitasi untuk mengadakan Jumatan dan dia bisa menghadirinya tanpa timbul fitnah, tidak masalah dia hadir salat Jumat. Sebagaimana di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Ya, kalau ada uzur dan dia ingin mendapatkan hal semacam itu, ya insya Allah bisa mendapatkannya, sebagaimana fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika beliau ditanya tentang keutamaan sholat isyraq, syuruk, yang pahalanya sama dengan haji atau umroh yang sempurna. Itu kan ada kriterianya, ada syaratnya. Pertama, sholat subuh berjamaah di masjid. Setelah sholat subuh dia nggak langsung pulang, berdiam diri etikaf sampai matahari terbit. Diisinya menunggu itu bukan dengan tidur tapi dengan zikir. Ya, setelah matahari terbit dia biarkan sesaat meninggi, baru sholat 2 rakaat. Ini namanya sholat sunnah isyraq. Pahalanya sama dengan haji dan umroh, tamatan yang sempurna haji dan umrohnya. Ini 4 syarat. Pertama apa? Berarti kalau ada orang sholat subuh berjamaah tapi nggak di masjid, lewat, nggak dapat. Ya, di masjid tapi nggak dapat jamaah, udah telat, juga lewat. Berjamaah di masjid tapi dia pulang dulu ke rumah, mau ngopi, entar menjelang itu balik lagi, lewat. Nggak pulang ke rumah, nunggu matahari terbit tapi ngorok di masjid, tidur. Begitu bangun, wah udah terang, Allahu Akbar, sholat, lewat. Ini 4 syarat. Ya, jadi harus berjamaah di masjid, nunggu matahari terbitnya dengan zikir. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan kaum perempuan? Karena kaum perempuan ada uzur, yang afdal bagi mereka adalah sholat di rumah. Jika dia selesai sholat subuh walaupun di rumah, ya, kemudian dia berdiam dengan membaca Al-Quran atau baca zikir pagi sampai matahari terbit, setelah itu sholat 2 rakaat, insya Allah dia juga mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis tadi. Seperti itu, wallahu ta'ala. Jelas? Ya, kita lanjutkan insya Allah pada Rabu mendatang. Kita masuk kepada bab tayamum
Insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, enak nih di dunia. Enggak capek.